Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mulaikan ibadah Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di Minggu pagi ini dapat kita baca dalam kitab Amsal 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Allah, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga. Segala bangsa
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak olehmu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, kepada kita yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Demikian firman Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih
Saudaraku, dengan berdiri bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose 4 ayat 5 hingga 6. Demikian firman Allah. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah di ibadah minggu pagi ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Cintamu nyata atas kami, menjadi bentuk cinta Tuhan kepada kami manusia. Kami mohon biarlah kami dengan kesadaran iman memahami cinta Allah seperti yang Engkau inginkan, sehingga di dalam kami menjalankan kehidupan kami tetap setia kepadamu. Karena itu ya Allah, anugerahkan firman-Mu untuk kami, agar lewatnya kami mengerti bagaimana kami harus bertindak, bertutur kata di dalam seluruh realitas hidup kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan, mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah.
Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadak darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah Minggu pagi hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita mensyukuri akan kebaikan Allah untuk bersedia merenungkan firman-Nya lewat bacaan Alkitab kita di Minggu hari ini, yang diambil dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19 dengan tema renungan kita dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, makna nasihat dan peringatan. Kalimat yang tertulis di tema khotbah kita ini, saudaraku, itu juga yang menjadi judul bacaan Alkitab kita yang dituliskan oleh LAI, yaitu nasihat dan peringatan. Kalau sorotan tema khotbah kita berkata makna nasihat dan peringatan, maka tentu bagi kita adalah baik bagaimana memahami apa itu nasihat dan apa itu peringatan. Sebab dengan memahami kata nasihat dan kata peringatan memampukan kita untuk bisa mengerti apa makna yang tersirat di dalam kata nasihat dan peringatan tersebut. Namun saudaraku, kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu Saudara, kedua kata ini menurut saya, mudah-mudahan kita sepakat dengan itu, memiliki pengertian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya ketika kita menasehati orang, itu sama dengan kita memperingatkan orang. Sebaliknya, kalau kita memperingatkan orang, sama halnya dengan kita menasehati orang. Jadi kedua kata ini harus selalu berjalan bersamaan. Kita bisa melihatnya secara utuh, tidak dipilah-pilah. Ini nasihat, ini peringatan. Tapi di dalam nasihat ada peringatan, dan di dalam peringatan ada nasihat. Supaya kemudian kita mampu melihat keduanya sebagai sesuatu yang harus kita maknai dalam ketaatan seperti yang Tuhan inginkan. Yang pasti Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita menerima nasihat di mana di dalamnya ada peringatan, tentu itu baik tujuannya, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan lewat bujuk rayu, lewat tipu muslihat yang terus diarahkan kepada kita. Maka di sana ada nasihat sekaligus peringatan untuk tidak terpengaruh dengan bujuk rayu yang menyesatkan tersebut. Dan saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena sadar atau tidak
persoalan ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Malah boleh kita katakan setiap hari, dari kita bangun sampai kita tidur lagi, entah ada berapa banyak hal yang menggoda kita, membujuk kita, merayu kita untuk lari dari jalan Tuhan, untuk mengikuti petunjuk yang sesat. Tapi ketika kemudian kita pahami bahwa firman Allah menjadi sumber nasihat dan juga peringatan bagi kita, maka kita akan selalu bersedia membekali diri kita dengan firman sebelum kita menapaki kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga penting bagi saya dan saudara, di setiap bangun pagi kita berdoa dan kita menerima firman, baik lewat video ataupun lewat media-media yang lain, radio dan seterusnya, supaya itu menjadi spirit dan penyemangat bagi kita untuk mengerti bagaimana kita memaknai kehidupan secara baik, secara benar seperti yang Tuhan inginkan. Karena firman yang selalu menasihati kita, firman yang selalu memperingatkan kita, tentu menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan segala bujuk rayu, segala tipu muslihat yang hendak membuat kita binasa. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku yang perlu kita pahami tentang arti dan makna dari nasihat dan peringatan, bahwa tujuannya adalah menggiring kita, memotivasi kita, menyemangati kita untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, hal ini saudaraku senada dengan apa yang dikatakan di dalam bacaan kita. Coba kita lihat ayatnya yang ke-8, dikatakan di sana, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu." Dalam konteks ini tentu seorang anak dikondisikan untuk selalu melihat setiap proses pembelajaran yang dinyatakan atau diberlakukan oleh orang yang lebih tua, itu menjadi modal bagi kita. Bagaimana kita hadir di totalitas hidup kita seperti yang Tuhan inginkan. Saya percaya kalau seorang ayah dan seorang ibu betul-betul dia takut akan Tuhan, maka dia pasti mengarahkan anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, persoalannya saudaraku, terkadang juga orang tua tidak mengenal Allah secara utuh. Sehingga bagaimana mungkin dia bisa mengarahkan anaknya untuk kenal Tuhan kalau dia sendiri tidak melahirkan sesuatu yang bisa membangun imannya untuk mengandalkan Tuhan. Saya pikir ini juga koreksi bagi orang tua, supaya orang tua tidak selalu mengkondisikan diri ya, sebagai sosok yang paling benar sehingga dia mentang-mentang terhadap anaknya. Tapi bagaimana orang tua juga membangun komunikasi yang aktif dengan Allah. Sebab kalau kita baca dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 4, dikatakan di sana, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu." Artinya bagaimana kita menggiring anak-anak kita untuk tidak merasa sakit hati oleh karena ajaran yang kita berikan adalah baik, bukan menyesatkan. Ini juga harus diperhatikan oleh para orang tua. Karena ketika kita mengajar anak-anak, apalagi di zaman modern ini, teknologi yang serba maju dan sangat berdampak bagi pertumbuhan mereka, cara berpikir mereka. Anak-anak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga ketika diarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang jahat, dia tahu ini jahat, tapi kenapa diajarkan? Nah, itu yang disinggung di dalam ayatnya yang ke-10 bacaan kita, dikatakan begini, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Bisa kita bayangkan saudaraku, kalau kemudian orang tua ada dalam posisi
atau ada dalam kondisi berdosa, lalu diajarkan anaknya untuk hal-hal yang sama yang dia lakukan, yang menunjukkan dia berdosa. Lalu kemudian anak-anak kita mengatakan, bapak dan ibu orang berdosa. Saya pikir ini juga menjadi perenungan baik, supaya setiap orang tua Kristen juga ikut membekali diri, membangun hubungan yang dinamis dengan Allah, akrab dengan Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutnya, setiap pembelajaran yang diajarkan kepada anak-anaknya, apakah itu dalam bentuk nasihat atau peringatan, semua akan selalu berdampak untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya kita terus menyemangati diri bagaimana di totalitas yang ada kita mau berkarya bagi Tuhan. Bukan karena kita sudah tua atau kita sebagai orang tua kita merasa kita yang paling tahu, kita merasa kita yang paling benar, sehingga kita tidak lagi belajar tentang firman. Bagi kita yang punya kewajiban hanya mengajar, mendidik, mengasuh, mengarahkan, tapi kita sendiri tidak pernah membekali diri kita, itu pun keliru, saudaraku. Itu pun tidak benar, saudaraku. Karena hidup ini selalu berproses dalam pembelajaran untuk pematangan diri sampai titik nafas terakhir. Kita terus belajar, kita terus memperlengkapi diri kita menjadi orang yang berhikmat dan beriman. Ini juga menjadi kritikan bagi kita, saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat 15 dan 16 dikatakan begini, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Seandainya seorang tua atau orang tua hidup di dalam kesalahan, tentu tidak mungkin anak-anak ini harus mengikuti langkah mereka. Tegas dikatakan di sini, kalau ada orang tua yang demikian, jangan ikuti langkah mereka. Apakah dalam kondisi ini kita berkata, saya bapakmu, saya ibumu, ikuti aku? Tentu tidak, saudaraku. Artinya mari kita lihat fenomena ini sama-sama dalam konteks pembelajaran. Orang tua belajar tentang firman, anak juga belajar tentang firman. Kita sama-sama memperlengkapi diri kita dengan firman, sehingga setiap nasihat yang keluar dari mulut kita, setiap peringatan yang keluar dari petunjuk-petunjuk yang kita berikan atau petua-petua yang kita berikan, itu bermakna. Tentu bermakna untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu tema khotbah kita katakan, makna nasihat dan makna peringatan. Apa makna nasihat dan makna peringatan? Memberikan sebuah petunjuk, sebuah arahan untuk melakukan kehendak Allah. Mari kita buka fenomena hidup manusia modern. Berapa banyak orang tua lebih jahat daripada anaknya? Betul atau betul, Bapak Ibu Saudaraku? Mudah-mudahan bukan kita. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab untuk membentuk karakter anak-anak kita, membentuk iman anak-anak kita. Tapi coba dilihat di luar sana. Orang tua membuang anak, orang tua tidak mengakui anak, orang tua melecehkan anak, orang tua melakukan hal-hal yang tidak berdampak baik kepada anak-anaknya. Menelantarkan anak, tidak membiayai hidup anak, hanya menuntut anak untuk hormat dan hormat dan hormat, tapi tidak bisa memberikan teladan bagaimana anak bisa menghormati orang tua. Mari kita sama-sama belajar di sini, saudaraku, supaya kita tidak hanya mendikte seorang anak, tapi kita berani juga mendikte diri kita. Sudah betulkah kita supaya itu menjadi spirit bagi kita selaku orang tua, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Maka dengan demikian saya percaya
Semua nasihat peringatan yang kita berikan akan membawa anak-anak kita untuk mengerti bagaimana dia harus menyembah Allah. Bagaimana dia harus takut, hidup takut akan Allah. Dan pada akhirnya orang tua akan melihat anak-anaknya menjadi sosok yang diandalkan dan dibanggakan. Berikan teladan yang baik. Berikan ajaran yang baik. Supaya betul-betul semua yang baik yang dilahirkan oleh para orang tua menjadi role model bagi anak-anak untuk bagaimana mereka mendedikasikan dirinya lewat loyalitas yang tulus, jujur, ikhlas tanpa pamrih sebagai warga gereja, warga masyarakat, anggota keluarga, bahkan sebagai pribadi di hadapan Allah. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai melangkah hari ini untuk bersedia membuka diri, dipenuhi dengan firman. Entah dia orang tua, entah dia anak. Karena ketika firman sudah ada pada kita, nasihat apapun yang diberikan kepada kita, tentunya hal-hal yang baik akan kita ikuti. Dan ketika di dalam kepenuhan firman kita dibujuk, kita dirayu untuk melakukan kejahatan, pasti kita akan menolaknya. Karena kita tahu upah dari kejahatan adalah maut. Dan kita tidak mau memiliki itu. Karena kita tahu di dalam kematian yang kekal kita tidak akan memiliki sorga. Nah, ini yang disemangati saudaraku oleh Paulus di dalam kehidupannya. Betul-betul dia meninggalkan teladan dirinya sebagai Saulus yang jahat, dan dia memberikan teladan yang baik sebagai Paulus di kehidupan kemudian, sehingga dia berkata, kalaupun aku harus hidup, aku harus memberi buah. 1 Filipi pasal 1 ayat 22. Karena Paulus sadar hanya dengan memberi buah kepada hidup yang Tuhan anugerahkan baginya, menjadikan dia sosok yang benar dan dapat diandalkan, dapat dibanggakan, dan dapat diteladani. Berjuanglah seperti Paulus, membekali diri betul-betul hanya untuk hidup di dalam Kristus, karena dia tahu di dalam Kristus matinya adalah sebuah keuntungan. Berjuang terus saudaraku untuk sebuah kebenaran, yakin Tuhan yang Immanuel selalu menyertai kita. Karena di dalam Tuhan, firman Allah sudah katakan, kita tidak akan mempunyai lawan. Siapapun dia, kita bisa menghadapinya, dan kita tidak akan menjadi orang-orang yang jahat. Karena Tuhan selalu berpihak kepada kita, mendukung kita, menopang kita, menyemangati kita. Dan pada akhirnya kita mampu memaknai nasihat dan peringatan seperti yang Tuhan inginkan. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya. Amin.
Saudaraku, dengan berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami membekali diri kami dengan firman-Mu. Karena firman itu menjadi kekayaan rohani bagi kami. Firman itu menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa melawan segala macam penggodaan yang membujuk kami untuk jatuh ke dalam kebinasaan. Kami mohon Tuhan, Engkau terus berkati kami dengan apa yang ada pada kami, agar dengannya hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu. Baik kami sebagai orang tua ataupun sebagai anak-anak, kami tidak hanya bisa memberi nasihat atau memberikan peringatan kepada orang lain, tapi kami juga bersedia untuk menerima nasihat dan menerima peringatan, supaya di dalamnya kami terus belajar memperkaya diri kami menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah untuk semua kebaikan-Mu. Berkenan Tuhan tuntun langkah kami, agar dalam bersama dengan Tuhan kami sehat, kami kuat, dan kami beriman. Bahkan kami dijauhkan dari virus corona yang sedang mewabah saat ini, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami datang mendoakan bangsa negara tercinta kami Indonesia lewat perjuangan pemerintah untuk memberantas penyebaran virus corona dengan memberlakukan protokol pemerintah di dalam bersosialisasi di kehidupan nyata kami, baik secara sendiri atau bersama dengan orang lain. Kami mohon kiranya hal ini mendapatkan dukungan penuh dari setiap pihak, dari seluruh anak bangsa, untuk bagaimana mereka proaktif mengikuti petunjuk pemerintah di dalam menjalankan kehidupan di masa-masa COVID-19 ini, agar lewat kekuatan bersinergi antara pemerintah dan rakyat, benar kami dapat memberantas penyebaran virus corona. Dan dengan demikian bangsa kami hidup tenang, aman, nyaman, bahagia, karena Tuhan ada memberkati. Bahkan untuk bangsa-bangsa di dunia ini, dengan pemerintah dan rakyatnya pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar bersama dengan Tuhan mereka juga mampu mengupayakan untuk memberantas penyebaran virus corona demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini yang terus menjadi tiang doa di masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, berkati gereja-Mu dalam seluruh tanggung jawab yang ada sebagai laskar Kristus di dalam kehidupan kami di dunia ini, agar lewat kehadiran gereja Engkau semakin diagungkan, dipermuliakan, dan dalam waktu Tuhan akan nyata semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Yakinkan kami bahwa tugas mulia ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,
ketika kami bergaul akrab dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami meninggalkan Engkau, menyombongkan diri dan mengandalkan kekuatan kami. Tapi biarlah kami merendah di hadapan-Mu, dalam kekusukan kami menyembah Engkau sebagai Allah kami yang hidup, agar kami pun memperoleh penghidupan daripada Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal, kelak bersama dengan Engkau di sorga yang kudus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk gereja GPIB secara sinodal, dari majelis sinode, mupel-mupel, regio, bahkan seluruh jemaat GPIB yang tersebar di bumi pertiwi ini Tuhan. Engkau tolong berkati semuanya, agar dengan berkat-Mu lewat gereja GPIB, nama Tuhan terus diagungkan, dipermuliakan. Khususnya GPIB Bukit Harapan Surabaya, tempat di mana kami berjemaat. Berkati seluruh jemaat dari sektor 1 sampai sektor 5. Agar dalam kekuatan berkat Tuhan, jemaat Bukit Harapan Surabaya terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar, seperti yang Tuhan inginkan. Secara khusus Tuhan, di masa-masa gereja sedang menyelesaikan tahapan renovasi yang terus berjalan ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus cukupkan dana yang dibutuhkan lewat seluruh jemaat Bukit Harapan yang bahu-membahu saling melengkapi dalam semangat untuk ikut berkontribusi. Kami sungguh percaya ini kekuatan Tuhan, sehingga jemaat Bukit Harapan benar-benar mengandalkan berkat Allah yang ada pada mereka, tanpa harus kami mencari peluang lain. Karena kami yakin di Bukit Harapan berkat Tuhan ada, dan itu bisa kami pakai untuk menyelesaikan pembangunan rumah-Mu ini. Karena itu Tuhan, berkati terus kehidupan jemaat-Mu Bukit Harapan Surabaya dari sektor 1 sampai sektor 5. Agar dengan berkat Tuhan yang ada pada mereka, mereka mampu untuk memberikan sebagian untuk bisa membantu akan pelaksanaan kegiatan renovasi ini. Sehingga Tuhan, semua akan selesai indah tepat pada waktunya. Biarlah dalam perkenanan Tuhan, dalam petunjuk Tuhan, di bulan Oktober atau November, renovasi gedung gereja kami ini Tuhan, milik Tuhan ini, dapat diselesaikan dengan baik, sehingga kami bisa menempatinya lagi untuk beribadah di dalam memuji memuliakan Engkau demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah di sorga, kami yakin dan percaya Engkau berkati setiap para tukang yang bekerja, pemborong yang mengelola pekerjaan renovasi ini, sehingga mereka pun dalam bersama Tuhan dijauhkan dari kecelakaan besar atau kecil, dan mereka tetap sehat, kuat, dijauhkan dari virus corona, dan hidup mereka juga selalu bersukacita dalam mengerjakan pekerjaan rumah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah berkati kami bersama dengan rumah tangga dan keluarga kami. Karena itu kami tidak takut dan gentar untuk melanjutkan kehidupan kami, karena ketika Tuhan di pihak kami tidak akan ada lawan kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan
dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dan bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur, baik itu persembahan syukur keluarga, HUT kelahiran dan perkawinan, persepuluhan, ibadah rumah tangga, pelkat, dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja, atau ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 141 00 104 29 348 atau nomor rekening BCA di 7210 308771 atas nama GPIB Bukit Harapan, dan mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54 599 888. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita nyatakan syukur dengan berdoa persembahan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mohon kesabaran untuk warta jemaat sepekan. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman, Pendeta Salmon Rais Landala BMTH, Diaken, serta penatua bertugas, organis, pemandu pujian, serta tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Kedua, warga jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 13 hingga 19 September 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, akan dilaksanakan pertemuan katekisasi pada hari Minggu 20 September 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di GPIB Jemaat Bukit Harapan, mengharap kehadiran para orang tua siswa
katekisasi dan pembina katekisasi dalam kegiatan tersebut. Demikian Bapak Jemaat, Tuhan memberkati. Saudaraku, dengan berdiri, kita kembali membawa firman Allah ke dalam kehidupan keseharian kita dengan yakin dan percaya Tuhan menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.